untuk tampil pede, tidak grogi berdiri di depan banyak orang, dibutuhkan kemampuan khusus untuk itu. Dan saya akan membantu saudara untuk menggapai hal tersebut. Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi di Mazmur Marbun Channel bersama saya, hambanya, dalam program Makanan Keras, Renungan Kebenaran untuk Anda. Program spesial hari ini yang saya mau bagi kepada kita semua dengan tema tidak grogi berkhotbah di depan banyak orang. Apa rahasianya? Dan ini juga sekaligus menjadi pengalaman pribadi saya yang saya mau bagi kepada sahabat dan pemirsa semua, di mana sebelum saya bertobat, saya adalah orang yang sangat grogi, orang yang gagap bicaranya tidak lancar, seperti itu. Mungkin lebih parah dari artis Aziz Gagap itu, sangat parah. Sehingga untuk bisa berdiri, saya tidak punya kemampuan untuk itu. Berdiri di depan orang banyak tidak punya kemampuan, karena lutut saya sepertinya gemetaran dan jantung saya mau copot, sehingga mulut saya akan terkunci dan tidak akan bisa bicara sama sekali. Tapi kemurahan Tuhan yang ajaib berlaku buat saya, hingga saya hari ini bisa berbicara kepada saudara, kepada dunia, kepada semua pemirsa. Tentu itu yang saya mau bagi kepada saudara, sehingga saudara pun bisa tampil berdiri untuk berkhotbah, menyampaikan kebenaran kepada banyak orang, hingga olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Apa rahasianya, sahabatku? Dalam kitab Keluaran, saya akan menyelaraskan pengalaman pribadi saya dengan kebenaran Tuhan, karena dari firman itulah saya belajar. Dari firman Tuhan itulah saya berguru dengan sungguh-sungguh, sehingga saya dapat diubahkan. Kalau dengan kemampuan sendiri tidak akan pernah bisa hal itu tergapai. Tapi karena kebenaran Tuhan yang berkuasa, itu yang mengubahkan hidup saya. Dan biar kebenaran itu yang mengubahkan saudara semua. Tuhan memanggil Musa. Ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba di padang gurun, tiba-tiba di semak-semak itu dia melihat api terbakar. Ada api membakar semak-semak tersebut. Dan dia pergi mendekatinya. Dan Tuhan berbicara kepadanya, pergilah ke Mesir. Selamatkanlah bangsamu, karena aku telah mendengar teriakan mereka. Pada waktu Musa mendengar itu, dia sebenarnya tidak percaya. Bukan tidak percaya akan kuasa Tuhan, tidak percaya akan kemampuan dirinya. Dia tahu Tuhan ajaib, Tuhan Maha Kuasa. Tapi yang dia tidak percaya diri. Dia tidak percaya bahwa dia sanggup. Dia tidak percaya bahwa dia bisa berdiri. Firman Tuhan saya baca buat saudara. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 11, ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi dia berkata seperti itu, artinya aku tidak bisa. Aku tidak sanggup, aku tidak mungkin melakukan itu. Ayat 12, lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau
Tuhan dah ngomong sama Musa, bukankah aku menyertai engkau? Ini sebuah penghargaan dan penghormatan yang luar biasa dari Tuhan. Tapi toh Musa pun masih menolak. Dia masih mengelak. Dia masih bilang, jangan aku. Dalam Keluaran pasalnya yang keempat. Keluaran pasalnya yang keempat. Ayat 13. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ayat 15, Tuhan marah. Tuhan sudah bilang sama Musa, aku menyertai engkau. Ini janji yang luar biasa. Tapi itu belum cukup. Sepertinya janji Tuhan itu kurang mempan buat Musa. Kenapa? Karena dia berkaca kepada dirinya. Aku tidak bisa. Utuslah yang lain. Kenapa Musa bilang aku tidak bisa? Dalam ayat yang di atas itu, ayatnya yang ke-10 dari Keluaran pasal 4. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Satu, ini problemnya. Untuk kita tampil di depan banyak orang, ini problemnya. Aku tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Jadi alasan Musa klasik sekali. Dan itu yang menjadi alasan banyak orang. Dan alasan saya yang utama pada waktu itu. Aku tidak bisa ngomong, aku gagap. Musa bilang, aku tidak bisa bicara. Dulu tidak bisa. Sekarang pun setelah Tuhan menyuruh aku, setelah Tuhan berfirman kepadaku, aku pun tidak bisa. Karena aku berat mulut. Aku petah lidah, aku berat lidah, aku gagap. Aku tidak punya banyak perbendaharaan kata untuk diucapkan kepada orang-orang. Makanya ayat di bawah Musa mengelak, dia bilang, utuslah yang lain, yang fasih lidah, yang bisa ngomong. Utuslah mereka, jangan saya. Sebab saya tidak bisa ngomong, aku petah lidah, aku berat lidah. Tetapi tahu saudara apa kata Tuhan kepada Musa? Ayatnya yang ke-11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa, kepada saya, kepada saudara pemirsa yang merasa berat lidah, yang merasa tidak bisa bicara, yang merasa gagap hari ini, yang merasa grogi hari ini untuk tampil berkhotbah di depan banyak orang. Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku ini? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat ini yang mengubahkan saya. Karena ketika saya bertobat, saya terpanggil dan dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Tentu hamba Tuhan itu tugas utamanya berkhotbah. Itu membuat saya menolak panggilan Tuhan. Lama sekali saya bergumul dan menolak panggilan Tuhan. Karena saya punya kekuatan untuk menolak. Kekuatan saya itu adalah kelemahan saya. Kekuatan saya itu adalah kebodohan saya. Kekuatan saya itu adalah kekurangan saya. Artinya saya bisa menutup diri untuk berkata, yang lain aja Tuhan, jangan aku. Seperti kata Musa, jangan aku. Jadi
bagaimana caranya supaya kita yang gagap ini, supaya kita yang petah lidah ini, supaya kita yang kurang pandai bicara ini bisa tampil dengan pede, tampil tidak grogi di depan banyak orang untuk berkhotbah, untuk menyampaikan kebenaran. Kalau pidato, banyak orang-orang yang ahli. Memang ada orang-orang tertentu yang pintar bicara. Dan ingat, berpidato dengan berkhotbah itu beda. Kok beda, Pak? Kan sama-sama ngomong. Dengar baik-baik. Kalau kita berpidato, itu murni dari kemampuan kita. Itu murni skill kita. Itu murni kapabilitas kita dengan kita banyak belajar, banyak baca buku, banyak berlatih. Kita semakin pintar bicara. Bukankah khotbah juga seperti itu? Perlu kita berlatih. Tapi bedanya di khotbah, sahabatku dan pemirsa sekalian, khotbah itu kita menyampaikan pesan Tuhan. Jadi sangat berbeda dengan berpidato. Khotbah kita menyampaikan pesan Tuhan. Karena kita menyampaikan pesan Tuhan, apa yang perlu kita perbuat, apa yang perlu kita lakukan untuk kita tampil pede dalam menyampaikan pesan Tuhan tersebut. Yang pertama, yakin bahwa saudara dipilih. Yakin dulu bahwa saya dipilih, saudara dipilih untuk menjadi pengkhotbah. Itu dulu yang penting. Karena pilihan itu akan memberikan kita nilai plus. Kalau kita nggak yakin, maka kita akan penuh keraguan. Kalau kita tidak yakin, maka kita akan diserang. Kita akan digrogoti oleh ketakutan. Sehingga jangankan untuk tampil, begitu kita disuruh aja pun kita sudah ketakutan. Jadi yakin dulu bahwa kita dipilih Tuhan. Seperti Musa, dia dipilih Tuhan. Jadi kalau kita sudah dipilih Tuhan, kita mau mengelak pun itu sudah tidak bisa. Haleluya. Kita mau mangkir pun sudah tidak bisa. Kita mau lari pun, seperti Yunus pernah lari kan, tidak bisa. Karena dipilih. Jadi pilihan Tuhan kepada kita membuat kita memiliki rasa percaya diri untuk berdiri di mimbar, di depan banyak orang untuk menyampaikan kebenaran. Kalau kita tidak yakin dipilih, ngeri saudara. Kenapa ngeri? Karena begitu kita berdiri saja, kita melihat mata orang begitu banyak melotot sama kita, maka itu membuat kita ketakutan. Lutut kita bisa berantukan tuh. Ngeri kali. Kenapa? Karena kita sepertinya merasa mau dimakan orang tuh. Matanya melotot. Padahal mereka melihatnya biasa aja. Tapi karena kita sudah nggak yakin dengan diri kita, sudah nggak yakin dengan kemampuan kita, sudah nggak yakin dengan kapabilitas kita. Kenapa? Karena kita merasa kita nggak dipilih. Makanya pastikan dulu dirimu. Yakinkan dirimu hari ini bahwa engkau dipilih. Aku dipilih, saudara dipilih. Itu membuat engkau tampil percaya diri karena pilihan itu istimewa. Pilihan itu spesial. Jadi Musa mengelak kiri kanan, menolak, dan akhirnya dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sepertinya dia dipaksa sama Tuhan. Jadi orang-orang pilihan itu ketika kita mengelak dan menolak, Tuhan bisa memaksa lewat rohnya. Dibuat satu keadaan, dibuat satu situasi. Sepertinya situasi itu akan memaksa kita untuk berkhotbah. Keadaan itu untuk memaksa kita untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena nggak ada yang lain.
kita menjadi satu-satunya. Itu cara-cara Tuhan yang tidak terduga untuk menampilkan kita. Karena kita dipilih dan kita sepertinya menolak. Tuhan arahkan ke situasi yang seperti itu. Jadi Musa menolak dan Tuhan bilang, siapa yang ciptakan lidah manusia? Jadi kalau engkau dipilih, maka engkau akan mengerti firman ini. Kau akan bilang begini, seperti saya dulu waktu saya baca ini, awal-awal saya bertobat, saya mengerti lidah ini Tuhan yang ciptakan. Yang mati bisa disembuhkan, yang mati bisa dibangkitkan, yang sakit bisa disembuhkan. Berarti lidahku yang gagap ini pun bisa diubahkan Tuhan. Lidahku yang gagu, yang gak bisa ngomong ini pun bisa diubahkan Tuhan. Kenapa? Karena saya menyampaikan pesan Tuhan, bukan pesan saya. Kalau pesan saya akan terbatas. Tapi kalau pesan Tuhan, berarti Tuhan bisa taruh firman-Nya di mulut saya, di hati saya, di pikiran saya untuk disampaikan. Itu berlaku bagi orang-orang pilihan. Jadi untuk tampil pede, pastikan dulu engkau dipilih Tuhan. Yang kedua, sadari betul bahwa lidahmu ini original ciptaan Tuhan. Tuhan bisa memutarnya, Tuhan bisa merubahnya, karena Tuhan punya kuasa untuk itu. Ayat yang ke 11 tadi. Tetapi Tuhan berfirman kepada, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Apa enggak luar biasa Tuhan membela kita? Pergi aja, khotbah aja. Terus caranya gimana Tuhan? Aku yang ngajarin. Kan mudah kan? Makanya perlu penurutan kita kepada Tuhan saja. Ayat berikutnya, Musa mengelak juga. Utuslah yang lain Tuhan, jangan aku deh. Tapi akhirnya Musa nurut juga. Jadi Tuhan yang ciptakan lidah kita, Tuhan yang ngajari kita, Tuhan yang tuntun kita apa yang harus kita katakan. Kalau berpidato bisa ditulis, bisa dibaca. Tapi Pak, ada kulihat pengkhotbah dibaca dan ditulis juga. Ada yang seperti itu. Kalau sudah begitu, saya tidak bisa komen lagi. Karena pesan Tuhan itu disampaikan lewat lidah kita, lewat mulut kita. Makanya hati kita yang perlu connect sama Tuhan, hidup kita yang perlu benar di hadapan Tuhan, sehingga perkataan Tuhan itu bisa disampaikan lewat mulut kita kepada banyak orang. Kalau begitu nggak perlu dong Pak persiapan khotbah. Perlu. Kalau kita masih kurang mengingat, kita perlu tulis garis besar saja. Kita perlu tulis inti-intinya saja. Tapi ketika kita berdiri, belajarlah mengalir seperti yang Tuhan mau. Jangan mau diatur oleh teks, jangan mau dikendalikan oleh tulisan-tulisan. Karena kebenaran Tuhan yang rema, yang kemauan Tuhan itu menjadi tidak tersampaikan kepada jemaat. Bagaimana caranya? Memang diperlukan jam terbang, diperlukan latihan, diperlukan keseriusan dan kesungguhan untuk bisa mengerti itu. Tapi kuncinya nurut dulu, kuncinya mau dulu, kuncinya ngerti dulu bahwa yang pertama, engkau dipilih untuk menjadi seorang pengkhotbah. Yakinlah. Yang kedua, lidahmu ciptaan Tuhan, hidupmu Tuhan yang ciptakan. Jadi bisa Tuhan taruh perkataan di hati kita, di mulut kita, di pikiran kita untuk disampaikan. Jadi ketika kita nurut, ketika kita mau, maka Tuhan akan beri firman-Nya untuk diberitakan, disampaikan kepada banyak orang. Dan dibutuhkan banyak berlatih. Ciptakan situasi, ciptakan keadaan untuk kita bisa khotbah kecil-kecilan. Misalnya kumpulkan keluargamu, buat kelompok sel, persekutuan doa,
kubu-kubu doa kecil kumpul 3-4 orang. Biasakan mulai ngomong firman Tuhan di sana, karena latihan-latihan ini akan mengembangkan engkau menjadi semakin baik, menambah perbendaharaan katamu untuk semakin profesional, dan akan tiba waktunya kita menjadi seorang pengkhotbah yang baik karena kita orang pilihan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati.